Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habsyayaga Sabrina dari 12 MIPA 1. Saya di sini akan mereview sedikit tentang film Interstellar. Film ini film fiksi ilmiah petualangan tahun 2014 yang dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 5 November 2014. Lalu film ini menceritakan tentang di masa depan bumi tidak lagi mampu menopang kebutuhan umat manusia. Ladang pertanian sering rusak akibat hawar, badai debu menerjang daratan, dan umat manusia kembali ke peradaban bertani tanpa negara. Cooper, yaitu mantan pilot uji coba NASA yang menjadi petani, tinggal bersama keluarganya termasuk ayah mertuanya, putra Tom, dan putrinya yang berusia 10 tahun. Morp, yang percaya bahwa rumah mereka dihantui oleh hantu yang berusaha berkomunikasi dengannya. Setelah menantang Morp untuk membuktikan keberadaan hantu melalui penyelidikan ilmiah, Cooper menemukan bahwa hantu tersebut memandu mereka ke pangkalan rahasia NASA yang dipimpin Profesor Brand. Profesor Brand mengungkapkan kepada Cooper bahwa perjuangan manusia untuk bertahan hidup semakin sia-sia. Ia mengusulkan solusi berupa kolonisasi galaksi lain. Cooper direkrut untuk menerbangkan Endurance, wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet layak huni melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus. Endurance akan mengikuti jejak misi Lazarus, serangkaian wahana berawak yang dikirim melintasi lubang cacing untuk mempelajari kelayakan beberapa calon planet dalam jangka panjang. Data dari Lazarus mengerucut pada 3 calon planet yang potensial, Miller, Edmunds, dan Mann. Masing-masing diberi nama sesuai astronot yang melakukan survei ke sana. Keputusan Cooper untuk bergabung dengan Endurance sangat mengecewakan Morp. Keduanya pun berpisah secara tidak baik. Cooper, putri Profesor Brand, Amelia, fisikawan Rumley, geografer Doyle, beserta satu robot serbaguna bernama TARS, berangkat menuju Saturnus selama 2 tahun sebelum terbang ke galaksi baru. Ketika melintasi lubang cacing, Amelia bertemu makhluk luar dimensi yang ia yakini menaruh lubang cacing untuk menyelamatkan umat manusia. Setibanya di sana, Endurance mengikuti sinyal yang ditinggalkan ekspedisi Miller. Namun, menghadapi masalah, calon planet Miller sangat dekat dengan Gargantua, sebuah lubang hitam. Karena tarikan gravitasinya, waktu di permukaan Miller mengalami distorsi. Cooper mengusulkan cara untuk menghemat waktu yang dihabiskan di permukaan. Mereka menemukan bahwa planet tersebut tidak layak huni karena gelombang pasang raksasa yang terus-menerus menerjang permukaannya. Doyle tersapu ombak dan pesawat angkut dibanjiri air ketika para awak berusaha mengangkat wahana Miller. Mereka kembali ke Endurance dan mengetahui bahwa waktu telah berlalu selama 23 tahun. Tom dan Morp telah dewasa. Morp bergabung dengan NASA dan berusaha menyelesaikan permasalahan fisika yang membingungkan Profesor Brand. Persoalan mengenai bagaimana manusia dapat keluar dari tarikan gravitasi bumi secara massal. Profesor Brand jatuh sakit, dan ia mengaku bahwa tidak ada harapan Endurance akan pulang dengan selamat. Ia dari dulu mengutamakan rencana B, proyek repopulasi massal menggunakan embrio subur untuk merintis kembali spesies manusia. Karena misi pengambilan data Miller memakan sumber daya yang banyak, Endurance terpaksa memilih antara planet Mann atau Edmunds. Cooper dan Amelia bersitegang. Cooper menganggap Amelia terganggu oleh ikatan emosionalnya terhadap Edmunds. Awak pesawat memutuskan pergi ke planet Mann.
Mereka menemukan man di planet amonia beku dan membangunkannya dari hibernasi. Endurance menerima pesan dari Morp yang mengungkapkan bahwa Profesor Brand telah berbohong soal misi mereka. Cooper menyadari bahwa Man berbohong soal kelayakan planetnya. Karena tak mau mengakui kekalahan atau menjalani hidup dengan rasa malu, Man membunuh Romley dan berupaya membunuh Cooper sebelum kabur ke Endurance. Amelia menyelamatkan Cooper dan keduanya mengejar Man. Mereka tiba tepat pada waktu saat Man memaksa berlabuh di Endurance. Man menewaskan diri sendiri ketika palka Endurance kehilangan tekanan udara. Cooper berhasil berlabuh di Endurance dan mengendalikan wahana tersebut. Menyadari bahwa ada harapan untuk membantu Morp dan menyelamatkan umat manusia, Cooper dan Amelia menyusun rencana untuk menerbangkan Endurance ke cakrawala peristiwa Gargantua dan mengirim TARS ke dalamnya untuk mengumpulkan data mengenai singularitas di balik lubang hitam. Kemudian melempar pesawatnya dengan bantuan gravitasi ke arah planet Atmos. Cooper berbohong kepada Amelia dan mengirim pesawatnya sendiri ke Gargantua, sehingga Amelia dapat keluar dari tarikan gravitasi. Cooper melontarkan dirinya sebelum pesawatnya hancur, lalu terjebak di ruang luar dimensi tepat waktu tidak bersifat linear dan diwakili oleh kamar tidur Morp. Ia sekarang mampu menyaksikan setiap detik hidup Morp secara bersamaan. Lalu menyadari bahwa dirinya adalah hantu Morp dan dapat memancarkan data yang dikumpulkan TARS melalui batasan dimensi agar Morp bisa menyelesaikan persamaan Profesor Brand. Misi Cooper akhirnya selesai. Makhluk luar dimensi, manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam semesta fisik, menutup ruang Tesseract tersebut dan melepaskan Cooper kembali ke tata surya melalui lubang cacing di dekat Saturnus. Ia pun ditemukan oleh sebuah wahana NASA. Ia bangun di wahana NASA yang berperan sebagai pemandu wahana pengangkut manusia lainnya menuju lubang cacing. Cooper akhirnya bertemu kembali dengan Morp, yang saat ini merupakan wanita lanjut usia. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya, ia mencuri salah satu kapal NASA dan masuk ke lubang cacing untuk mencari Amelia yang telah menemukan sisa-sisa ekspedisi Atmos, sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan. Lalu dalam film ini ada contoh paling real fenomena materi dan energi gelap ini adalah mengembangnya alam semesta ini. Karena secara teoritisnya, kalau alam semesta ini massa dan materinya sama, maka harusnya planet, matahari, galaksi, bahkan sampai supercluster yang berisi triliunan bintang harusnya tetap gak bergerak karena terkunci gaya gravitasi, tapi ternyata tidak, alam semesta malah bergerak semakin cepat dan saling menjauh. Hal ini menandakan ada gaya dan materi lain yang jauh lebih besar dari gaya tarik gravitasi, sehingga gaya tarik gravitasi malah kalah sama gaya tolak misterius ini. Dan hal ini mungkin jugalah yang menyebabkan bulan tidak jatuh menimpa bumi. Bumi beserta planet lainnya tidak terhisap matahari, dan matahari beserta bintang-bintang lain tidak tersedot oleh lubang hitam di tengah galaksi Bima Sakti ini. Dan galaksi beserta supercluster kita nggak saling menyatu, karena bila ini terjadi, maka seharusnya sudah lama alam semesta ini kiamat, bukannya semakin meluas. Sekian dari review film Interstellar hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.